beberapa perusahaan korporasi wakaf. Salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Sulaiman Al-Raji. Nah, Sulaiman Al-Raji inilah yang kemudian melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di Al-Raji Bank, di Al-Raji Corporation punyanya dia. Kemudian dia memilih untuk menjadi marbot gitu ya. Nah, kemudian ada lagi G Corp yang punyanya Malaysia. Itu sahamnya pun itu dibangun dari saham wakaf yang bersumber dari wakafnya saham-saham perusahaan Pemda. Ya, kita bilang Pemda. Kalau di sana bilang negara bagian gitu ya. Nah, negara bagian Johor, perusahaan negara bagian Johor itu 5-10% sahamnya harus diwakafkan atau wajib diwakafkan. Siapa yang wajibkan? Sultan, untuk kemudian dikelola oleh Johor Corporation. Tren orang mendirikan perusahaan untuk kemudian diarahkan menjadi perusahaan yang berorientasi sosial itu di dunia ini sangat meningkat. Kurikulum MBA yang memasukkan social benefit content, jadi yang memasukkan filantropi, pelajaran tentang socio entrepreneur segala macam, itu jumlahnya meningkat. Di Yale orang yang masuk ke kelas pengen tahu belajar tentang socio entrepreneur itu naik 109%. Di Berkeley juga demikian. Berbagi itu fitrah dan sangat menyenangkan. Ya, berbagi itu fitrah dan sangat menyenangkan. Kejayaan korporasi wakaf ini itu akan lahir. Nah, salah satunya yang kenapa kita harus optimis, ternyata hasil survei pemuda atau sekarang usia milenial, berarti usia 20 sampai 30, itu di Indonesia adalah milenial paling soleh di dunia. Kalau kita ingin berwakaf korporasi, ya dudukkan lagi, siap benda wakafnya berarti saham gitu ya. Wakifnya adalah pemilik saham, ikrarnya silakan. Nah, ikrar nih teman-teman bisa lihat di sini cakupan ikrar ada zuri, khairi, mustarak. Yang paling sering itu mustarak gitu ya, campuran. Artinya dia wakafkan, dia keluar dari perusahaan tersebut, tapi sebahagian sahamnya dia berikan kepada nazir untuk dikelola yang sifatnya khairi, tetapi sebagian dia masukkan ke dalam zuri, artinya yang menerima atau memanfaatkan itulah anak cucu keturunannya. Berwakaf saham ada dua jenis. Dua-duanya sama-sama saham, tetapi yang atas, kita yang atas dulu ya. Ini adalah berwakaf saham, di mana mewakafkan itu adalah pemilik perusahaan. Dan biasanya dia mewakafkan sahamnya karena supaya perusahaannya itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan terus-menerus menghasilkan. Si nazir itu tidak boleh menjual sahamnya. Nazir hanya akan mendapatkan dividen daripada pabriknya tadi. Nah, tetapi ada yang jenis kedua, yang diserahkan itu adalah saham. Tetapi yang menyerahkan itu umumnya bukan pemilik perusahaan, tetapi yang menyerahkan itu adalah pemodal, investor. Nah, contohnya saya investor pemain saham. Nah, saya ingin supaya bisnis saya juga berkah, maka saya mewakafkan sebagian portofolio saya. Ya, saya tuh punya saham di Indofood, saya punya saham di Sumatera Plantation, saya punya saham di mana gitu ya, dan itu diwakafkan. Nah, wakaf saham yang model kedua ini pada dasarnya identik atau analogi dengan wakaf uang. Ya, wakaf uang tapi dalam bentuk saham, persis seperti wakaf emas. Wakaf emas itu treatmentnya sama seperti wakaf uang. Artinya saham itu boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, capital gain atau dividen. Dan capital gain dan dividennya kemudian kembali kepada mauquf alaih.